Lahir di Tanjung Putus, Padang Tualang Langkat, tanggal 13 Maret 1968. Beliau S1-nya di FMIPA USU, tamat tahun 1995. S2-nya di Universitas Indonesia, tamat tahun 2000. Dan S3-nya di Universitas Sultan Zainal Abidin Terengganu, Malaysia, tamat pada tahun 2016. Beliau di samping sebagai seorang dosen di Fakultas MIPA Universitas Sumatera Utara, beliau juga banyak berkecimpung membicarakan tentang masalah-masalah metafisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi warido kamatlubi aqtini mahabbataka wa ma'rifataka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Kaira Ramadhani, NIM 2108010141. Di sini saya akan membawakan materi tentang turbin air. Pertama kita akan mengetahui apa itu pengertian mekanika. Apa itu mekanika? Mekanika adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang fungsi dan cara kerja pada suatu benda. Aplikasi mekanika salah satunya adalah alat pemotong kayu yang biasanya digunakan pada setiap pabrik yang ada di sekitar kita. Lanjut kita ke materi kita, di mana ada turbin air. Pengertian turbin air adalah alat untuk mengubah energi potensial air menjadi energi mekanik, di mana energi mekanik ini kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Dalam pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, turbin air merupakan peralatan utama selain generator. Berdasarkan prinsip kerja turbin, dalam mengubah energi potensial air menjadi energi kinetik, turbin air dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu influx dan turbin reaksi. Dapat kita lihat pada gambar, di mana kita ketahui fungsi turbin adalah mengubah energi potensial menjadi energi mekanik. Gaya jatuh air mendorong baling-baling menyebabkan turbin berputar. Turbin air kebanyakan seperti kincir angin dengan menggantikan fungsi dorongan angin untuk memutar baling-baling, digantikan air untuk memutar turbin. Perputaran turbin ini dihubungkan ke generator. Oke, kita akan mengetahui komponen turbin air. Yang pertama adalah rotor, yaitu bagian berputar pada sistem yang terdiri dari sudut-sudut yang berfungsi untuk menerima beban pancaran yang disemprotkan oleh nozzle. Poros berfungsi untuk meneruskan air tenaga yang berupa getaran putaran yang dihasilkan oleh sudut. Bantalan berfungsi sebagai perapatan komponen-komponen yang tujuannya agar tidak mengalami kebocoran pada sistem. B. Stator, yaitu bagian yang diam pada sistem yang terdiri dari pipa pengarah, yang dimana berfungsi untuk meneruskan aliran fluida sehingga tekanan dan kecepatan fluida yang digunakan di dalam sistem besar. Rumah turbin, yang dimana rumah kedudukannya adalah komponen turbin. Yang terakhir ada generator, di mana pengertian generator adalah sebuah mesin yang dapat mengkonversikan energi gerak mekanik menjadi energi listrik atau elektrik. Energi yang menggerakkan generator sendiri sumbernya bermacam-macam. Pada pembangkit listrik tenaga angin, misalnya generator bergerak karena adanya kincir yang berputar karena adanya angin. Demikian pula dengan pembangkit listrik tenaga air yang manfaatnya energi gerak dari air. Oke, kita akan mengetahui prinsip kerja dari generator. Generator bekerja berdasarkan hukum Faraday,
yakni apabila suatu penghantar diputar di dalam suatu magnetik suatu medan magnet sehingga memotong garis-garis gaya magnet, maka pada ujung penghantar tersebut akan timbul GGL, yaitu garis gaya listrik yang mempunyai satuan volt. Oke, ada dua komponen utama pada generator listrik, yaitu bagian yang diam atau stator dan bagian yang bergerak itu rotor. Rotor akan selalu berhubungan dengan poros generator yang memutari pusat stator. Lalu poros generator listrik disebut biasanya diputar menggunakan turbin air ataupun turbin uap yang dihubungkan oleh pulley atau gear. Oke, lanjut kita ke prinsip kerja turbin air. Apa itu prinsip kerja turbin air? Turbin air mengubah energi potensial air menjadi energi mekanik. Energi mekanis diubah menjadi generator listrik menjadi tenaga listrik. Berdasarkan prinsip kerja turbin dalam mengubah energi potensial air menjadi energi mekanis, energi air mempunyai energi potensial akan disemprotkan ke sudut-sudut turbin oleh nozzle. Putaran dari sudut-sudut tersebut akan mengakibatkan poros turbin ikut bergerak dan kemudian putaran poros turbin akan diteruskan ke generator untuk diubah menjadi energi listrik. Oke, begitulah saja, sekian dari presentasi saya tentang turbin air. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf dan terima kasih.